قال رضي الله عنه ومن تمام الصوم تحري الإفطار على حلال وعدم الاستكثار من الأكل وينبغي الاستكثار من الصوم لا سيما الأيام الفاضلة في الشرع والله أعلم وبالله التوفيق. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi
Kira-kira ya. Sampai dikatakan malaikat senantiasa dia berselawat kepada salah seorang di antara kalian madamat maidatuhu maudu'ah. Yang namanya malaikat itu senantiasa dia istighfar. Jadi salawatnya malaikat itu artinya adalah istighfar. Malaikat mohon ampun kepada salah seorang di antara kalian yang datang tamu ke rumah kita, madamat maidatuhu maudu'ah, selama memang makanannya masih ngampar di situ. Datang tamu ke rumah kita, suguhin yang ada. Air kasih, makanan kita kasih. Itu selama minuman, selama makanan masih ada di situ, belum kita pindahin itu. Jadi kalau masih ada tamu di situ, jangan langsung kita pindahin aja. Kesinggung dia. Kopinya habis, bikinin lagi ke dapur. Airnya habis, jangan sampai kosong, bikin lagi, ambil lagi tuh air, apa teh manis atau kopi. Maka selama minuman, makanan masih tersuguh di hadapan tamu tadi, maka senantiasa itu malaikat mohon ampun buat yang punya rumah. Ya Allah, ampuni dosa yang punya rumah. Kalau bisa tawarin sama kita, mau minum apa? Jangan air putih doang, kopi, susu. Kadang-kadang kan dia kagak ngopi, ya kan? Oh, saya biasa teh manis, gitu kan. Kadang-kadang dia nggak teh manis, kopi, tapi kopi nggak pakai gula. Tawarin. Datang tamu ke rumah kita, kita tawarin apa yang dia mau, apa yang dia selera. Man at'ama akhahul muslima syahwatahu haramallahu 'alan nar. Allah Ta'ala haramkan jasadnya tersentuh daripada api neraka. Jadi datang tamu, tawarin, mau minum apa? Air hangat. Tawar, yang apa ada yang rasanya, tawarin. Gimana selera dia, maka Allah Ta'ala jauhkan jasad kita tersentuh daripada siksa api neraka. Bisa nggak kita begitu? Bisa nggak? Kalau bisa, saya besok namu ke rumah antum nih. Saya sih minta durian montong aja. Ya. Oh, apalagi kalau kita nyembleh tuh, wah datang tamu, nyembleh ikan, manggang ikan, potong ayam, itu fidaan minan nar. Ya, penebus daripada apa? Tersentuh daripada siksa api neraka. Allah Ta'ala jauhin tersentuh daripada siksa api neraka, sama kayak yang tadi juga begitu. Nah, jadi di sini dikatakan wa min tamami shaumi taharril iftari ala halalin. Terbilang daripada kesempurnaan puasa seseorang, maka dia bermaksud untuk berbuka. Ketika dia berbuka, awas, ingat, kudu diperhatiin sama dia, apa yang dia makan, apa yang dia minum, itu harus yang halal, karena mempengaruhi ibadah puasa kita. Jangan asal kenyang kita, begitu. Ya. Wa adamul istighfari minal akli, wa adamul istighfari minal akli, dan kalau kita berbuka dikarenakan tadi kita puasa,
Wa adamul istikthar minal akli, jangan terlalu berlebihan kalau kita berbuka. Jangan kenyang-kenyang banget. Jadi kadang-kadang kan kalau kita berbuka apaan aja kita makan. Bahkan sampai jam 5 kita udah muter itu biasanya. Nyari bukaan. Apa nih yang enak di mata kita ini? Ada pacar Cina, ada es seger gitu. Ada es kelapa, cendol, segala macem udah kita siapin. Bener nggak? Wah, ada sotomi. Sotomi biasanya habis tarawih biasanya. Itu untuk sempurna puasa yang kita lakukan tadi di siang hari, maka perhatikan jangan berlebihan untuk kita makan ketika kita berbuka. Bahkan dikatakan kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ai at-ta'amil halal, daripada makanan yang halal. Kendati pun apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi di waktu berbuka itu adalah halal, tetap jangan berlebihan. Jangan mentang-mentang halal, jangan mentang-mentang enak. Kadang-kadang kita semuanya, saudara, kalau berlebihan itu nanti berubah lagi jadi bahaya buat kita. Apaan juga kalau yang berlebihan bahaya nggak buat kita? Tidur berlebihan bahaya nggak buat kita? Bahaya juga. Makan berlebihan bahaya buat kita. Kita minum vitamin biar badan kita sehat. Kata dokter ini sehari 1 kali. Kita minum sehari 3 kali, sehari 4 kali. Bagaimana tuh? Bahaya lagi nggak buat kesehatan kita? Apapun yang berlebihan bisa menyebabkan apa? Kemudorotan buat badan kita, untuk kita. Jadi meskipun halal apa yang kita makan di saat kita berbuka, janganlah kita berlebihan. Karena kata Rasulullah harus kita atur. Ma mala abnu adam wi'aan syarran min batnihi. Tidaklah manusia memenuhi dia punya wi'aan, nih perut kita ini, kalau berlebihan bahaya buat kita. Tapi kata Rasulullah, bagaimana hasbu bani adam luqaimatun yukimna sulbahu. Cukup, hasbun ay kifayah, cukup untuk kita nih luqaimat, suapan-suapan, beberapa suapan saja, yukimna sulbahu, yang sekiranya dapat membuat tegak apa? Tulang sulub kita. Yang penting itu. Tapi kalau emang kita mau lebih dari itu, maka kita atur fathuluthun li ta'amihi, 1/3 buat makan, wa thuluthun li syarabihi, 1/3 buat minum, wa thuluthun li nafasihi, 1/3 buat apa? Buat napas. Lah kalau kita penuhin semua, ngap kita. Sisain buat napas. Makanya biasa tuh, kalau kita habis buka begak rasanya, sampai sholat maghrib pun ntar dulu. Ntar dulu. Kalau kata orang Sunda bilang mah kamangkaraan. Bener gak? Wah kagak kuat, ngap kita, pengen nyerbaan, duduknya juga pengen nyender, kagak kuat.
napas juga ngap, karena nggak diatur sama kita tuh apa yang masuk tadi ketika kita berbuka. Sehingga pada akhirnya sholat maghribnya masuk waktu apa? Isya. Udah masuk waktu isya, dia sholat maghrib, ditambah sholat tarawehnya, gimana? Berat nggak? Berat. Pada akhirnya yang ada yang ngantuk, yang ada kita nanti apa? Nguap mulu. Kenapa? Terlalu kenyang nih perut kita. Jadi jangan terlalu kenyang juga ya. Diatur kita punya makan itu, diatur ketika kita berbuka. Karena kalau emang kita nggak atur seperti itu, apa bedanya kita berpuasa dengan tidak berpuasa? Kalau kita nggak berpuasa, sehari makan berapa kali? 3 kali. Besok kita puasa, pada akhirnya jatah kita yang sehari 3 kali berbuka itu kita pindahin di satu waktu ketika kita berbuka. Kira-kira apa bedanya kalau begitu? Nggak ada bedanya, cuman bedanya pindah jam makan doang kita, kagak ada bedanya. Jadi di situ nggak ada asarnya. Kalau hari biasa kita makan, pagi makan, siang makan, sore atau malam kita makan, tapi bedanya kalau kita berbuka sekaligus dijamak tuh yang tadi. Istilah kata kalau sholat ada jamak takhir. Dijamak tuh yang tadi pagi kita belum makan, yang siang belum makan, sore belum makan. Oh, ketika berbuka di situ kita kumpulin. Berarti kan kagak ada bedanya kalau begitu. Ya. Tuh, jadi kata beliau, kata pengarang ini kitab, meskipun apa yang kita makan di saat berbuka itu makanan yang halal. Asyiba minal halal, kata Al-Imam Ghazali, mabda' kulli syar. Kenyang daripada makanan yang halal, terlalu kenyang perut kita, itu menjadi sumber daripada segala kejahatan dan keburukan. Padahal halal. Kalau berlebihan, maka akan menjadi sumber segala macam keburukan dan kejahatan. Itu halal, kata Imam Ghazali. Wa kaifa minal haram, bagaimana kalau makanan itu makanan yang haram? Jadi yang halal aja kalau berlebihan ada efeknya, ada dampaknya. Asyiba yuksil qalba, kata Imam Ghazali, bisa bikin keras hati kita. Makanya kalau kita habis makan malam jangan langsung tidur. Antum kenyang makan malam, jangan langsung tidur. Jalan dulu, gerak dulu, tawaf dulu kita. Habis makan malam nih antum bisa makan, keliling dulu, gerak dulu, jalan dulu. Karena kalau nggak gitu bisa bikin keras kita punya hati. Jalan dulu. Yubsidudz dzihna wa yubtilul hibza. Orang kalau terlalu kenyang banget, tumpul otak kita. Ngapal aja susah. Karena terlalu maunya rebahan, maunya baringan, nggak kuat otak kita, tumpul otak kita itu. Karena terlalu terlalu kenyang di situ. Yeah. Tuh. Kenapa dibatasi jangan sampai terlalu kenyang? Kalau kita baca di dalamnya itu, di sini dikatakan ayat ta'amil halali waqtal iftar, sekalipun makanan itu makanan halal, waqtal iftar, di waktu kita berbuka, bihaitsu yamtali'u, sekira-kira
perut kita ini penuh dikarenakan apa aja kita makan, fama min wi'ain abghad ilallahi azza wa jalla min batnin mali'in min halalin, dan tidaklah daripada satu bejana yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perut yang terlalu kenyang daripada makanan yang halal. Halal tapi perut kita sampai kagak nampung, sampai muntah-muntah kita. Itu merupakan bejana yang apa? Abghad ilallah. Paling Allah taala benci yang seperti itu. Kenapa? Ilatnya kata Syekh Nawawi Al-Bantani, li'anna maqsudas shaumi al-khawa, dikarenakan maksud daripada puasa al-khawa'u. Apa al-khawa'u? Ai al-ju'u, yaitu agar kita bisa merasakan lapar. Kalau berbukanya kenyang banget, bagaimana kita bisa ngerasain lapar? Apa bedanya kita dengan yang tidak berpuasa? Wa kasrul hawa, maksud dan tujuan berpuasa itu kasrul hawa, yaitu mematahkan kita punya hawa nafsu. Patahkan hawa nafsu kita dengan cara kita berpuasa. Gak anak muda yang pengen nikah tapi belum kesampaian, nah itu dia patahkan dia punya hawa nafsunya itu biar agak kurang dengan cara banyakin puasa. Ya, pengen nikah tapi kemampuan belum ada umpamanya, udah bagaimana cara mematahkan dia punya hawa nafsunya, meredam dia punya syahwatnya dengan cara dia berpuasa di situ. Ya. Litaqwan nafsu 'ala taqwa, agar kuat nih jiwa kita, diri kita 'ala taqwa, untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Syekh Nawawi itu, jangan terlalu banyak makan ketika kita berbuka, karena maksud puasa itu adalah biar kita merasakan lapar. Wa kasrul hawa, mematahkan hawa nafsu kita, litaqwan nafsu 'ala taqwa, agar nafsu, agar diri kita kuat untuk melakukan ketakwaan kepada Allah. Ini Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menukil daripada apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali. Kaza qala al-Ghazali fil Ihya, begitulah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya. Tasawuf tingkat tinggi Ihya itu. Ya. Masya Allah, Al-Imam Ghazali itu, ya, beliau ahli tasawuf juga, ahli fikih juga. Jadi biasanya memang kitab-kitab beliau itu tasawufnya tapi ada balutan fikihnya. Jadi Ihya itu, kitab Ihya itu ada fikihnya juga. Tasawufnya berbalutkan apa? Fikih di situ. Karena beliau itu emang ahli tasawuf juga, ahli fikih juga. Jadi kalau kita baca Ihya, istilah kata ketinggian. Kalau orang pakai baju kegombrongan, kata. Kita pakai baju ukuran M, ya, kudunya pakai M. Tapi ternyata kita pakai baju yang ukuran XL. Bagaimana itu? Oh, kitab tasawuf, ya, tingkat apa? Tingkat tinggi, Ihya. Tapi andai kata kita mau baca, ada lagi yang namanya kitab tasawufnya Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah yang disarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Maraqil Ubudiyah. Ya, ada lagi nanti Ayyuhal Walad. Itu karangan-karangan Al-Imam Ghazali juga di situ. Udah bisa belum nih? Belum ya?
3 menit lagi. Dikit lagi dah. Wa yanbaghi al-istiktsharu minas shaumi. Wa yanbaghi, dan seyogianya. Apa arti yanbaghi? Ayyut labu, dituntut. Apa yang dituntut? Al-istiktsar minas shaumi, untuk kita memperbanyak puasa. Ini tentunya selain puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan ya emang wajib itu sih. Ini tentunya yang berkaitan dengan puasa sunnah. Ya. La siyama al-ayyamul fadilah. Khususnya teristimewanya adalah hari-hari yang utama fis syar'i, dalam pandangan syariat agama. Karena puasa itu ada yang sunnahnya itu yataqarrur bitaqarrur sinin, berulang-ulang dengan sebab berulang-ulangnya tahun. Seperti apa? Kasaumi yaumi arafah, puasa hari Arafah itu kan setahun sekali, bukan tiap bulan, bukan tiap minggu, enggak. Tasu'a, Asyura itu sunnah puasa. Tanggal 9, tanggal 10 Muharram, ya. Tanggal Sittun min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, itu pun disunnahkan. Itu Sittun min Syawal, ini juga yataqarrur bitaqarrur sinin, tahun tiap bulan Syawal. Tapi nanti ada ma yataqarrur bitaqarrur syuhur, yang berulang-ulangnya dengan sebab berulang-ulangnya bulan. Seperti ayyamil bid, hari-hari terang bulan. Tanggal berapa? 13, 14, 15 itu terjadinya min kulli syahrin, di setiap bulannya. Nanti ada lagi al-ayyamis sud, hari-hari gelap. Apa itu? Tanggal 28, tanggal 29, tanggal 30. Nah, nanti ada lagi yang berulang-ulangnya minggu, seperti puasa sunnah Senin, seperti puasa sunnah Kamis. Nah, khususnya kata Tuan Musannif, hari-hari yang utama seperti tadi puasa Arafah, Tasu'a, Asyura, itu memiliki keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan teruntuk umat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini masalah puasa sunnah. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang, sekaligus dengan faidahnya apa yang kita peroleh kalau kita melaksanakan puasa sunnah tersebut, ya. InsyaAllah minggu depan kita lanjutkan. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna 'ala al-lazar
فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروع واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا dan manna la bintisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب عداد الصحبي والحمد لله في البدء والتناهي الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب يا رسول الله سلام عليك يا رفيق وأنت أرجي يا رسول الله سلام عليك عاشاني وأنت أرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع عاشاني وأنت أرجي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.